Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, kita bertemu lagi dalam mata kuliah analisis gizi. Kali ini kita membahas mineral. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas vitamin. Jadi nanti pembahasan mengenai mineral ini akan ada keterkaitan dengan pembahasan mineral ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya, apa sih sebenarnya mineral itu? Mineral itu merupakan bahan anorganik yang dibutuhkan dalam bentuk ion-ion atau elemen bebas ya, untuk sistem metabolisme tubuh. Jadi kalau misalnya vitamin yang pertemuan lalu kita bahas, vitamin itu merupakan senyawa organik, maka mineral sebaliknya, mineral adalah senyawa anorganik, jadi jangan ketukar. Kemudian mineral ini bisa kita dapatkan dari bahan pangan ya, baik hewani maupun nabati. Hanya saja pada bahan pangan hewani jumlahnya tersedia dalam jumlah yang sangat banyak dibandingkan sumber-sumber bahan pangan nabati. Nah, absorpsi mineral, penyerapan mineral antara satu orang dengan orang yang lainnya itu bisa saja berbeda-beda, bergantung dari bagaimana pola dietnya, bagaimana pola makannya, pola konsumsinya, dan ada juga bergantung pada tidak dapat diserap dari makanan yang dikonsumsi. Biasanya ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ya, faktor yang pertama mungkin adanya senyawa penghambat ya yang kita konsumsi secara bersamaan, atau dikarenakan adanya kerusakan organ-organ di dalam tubuh ya, sehingga bisa menghambat penyerapan mineral itu sendiri. Nah, berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, mineral itu terbagi menjadi dua, ada mikro, ada makro. Mikro berarti dia dibutuhkan oleh tubuh kurang dari 100 mg. Ada beberapa contohnya seperti sodium, potasium, klorid, magnesium, fosfor, dan kalsium. Tapi ada yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar, makro ya. Antara lain ada besi ya, Fe, ada tembaga, cuprum, zinc, seng, iodium, dan fluoride. Nah, untuk penyerapan mineral dalam tubuh sendiri itu ada beberapa hal yang mempengaruhi. Ya, pertama, adanya interaksi mineral dengan mineral. Jadi, terkadang penyerapan satu mineral itu bisa menghambat penyerapan mineral yang lainnya. Contoh, konsumsi kalsium atau penyerapan kalsium yang terlalu tinggi di dalam tubuh itu biasanya akan mempengaruhi penyerapan Fe atau besi. Nah, ini biasanya jadi orang-orang yang mengkonsumsi susu pertumbuhan ya, karena menginginkan kalsium dalam jumlah tinggi untuk pertumbuhan tulangnya, biasanya harus diimbangi juga dengan konsumsi sumber Fe dalam jumlah yang tinggi juga. Karena kenapa? Kalsium ini bisa menghambat penyerapan Fe. Jadi kalau kita makan Fe-nya itu cukup rendah, maka nanti yang terserap akan jauh lebih rendah lagi ya, karena ada kalsium dalam jumlah cukup tinggi di dalam tubuh kita atau dalam diet kita. Contoh lainnya itu ada zinc. Jadi penyerapan zinc ya atau seng di dalam tubuh itu bisa menghambat penyerapan cuprum. Cuprum itu tembaga. Jadi harus diperhatikan kapan mengkonsumsinya. Memang artinya kita bisa tahu bahwa mengkonsumsi satu mineral ini memang lebih baik untuk tidak dikonsumsi secara bersamaan ya. Cuman memang dalam bahan pangan biasanya tersedia dalam satu bahan dan itu terkonsumsi secara bersamaan. Nah, faktor yang kedua, adanya interaksi antara vitamin dengan mineral. Nah, ini yang saya bahas tadi. Artinya memang ketika kita membahas mineral itu sangat terkait juga dengan bahasan tentang vitamin sebelumnya. Jadi contohnya seperti ini. Terkadang ada beberapa jenis vitamin ya, itu bisa menghambat penyerapan mineral. Contoh, konsumsi vitamin C ya, konsumsi vitamin C yang tinggi itu justru akan meningkatkan absorpsi Fe dalam jumlah yang cukup tinggi. Jadi misal orang-orang yang memiliki masalah kekurangan anemia ya, atau mengalami penyakit anemia, maka disarankan untuk mengkonsumsi vitamin C juga saat ia mengkonsumsi Fe tambahan dari suplemen. Supaya apa? Supaya Fe yang dikonsumsi itu bisa diserap oleh tubuh dalam jumlah yang maksimal dengan bantuan vitamin C. Demikian juga dengan vitamin D. Jadi vitamin D itu juga bisa membantu penyerapan kalsium dalam jumlah besar. Jadi kalau ingin mengkonsumsi
makanan-makanan atau suplemen yang berhubungan dengan kalsium untuk menguatkan tulang misalnya, atau untuk pertumbuhan tulang ya, maka memang harus diimbangi dengan konsumsi vitamin D. Supaya apa? Supaya penyerapan kalsium di dalam tubuh itu bisa dilakukan secara maksimal. Kemudian faktor yang mempengaruhi lainnya ada interaksi antara serat dengan mineral ya. Nah, beberapa serat seperti asam fitat ya, beberapa serat ya itu bisa menghambat penyerapan beberapa mineral. Contohnya kalsium, Fe, zinc, dan magnesium. Jadi memang kalau konsumsi seratnya tinggi ya, misalnya ingin program untuk menurunkan berat badan sehingga konsumsi serat itu dalam jumlah besar, maka konsumsi kalsium, konsumsi Fe, zinc, dan magnesium harus dilakukan dalam jumlah yang lebih tinggi juga. Supaya apa? Supaya kalau nanti penyerapannya dihambat, dia tersedia dalam jumlah besar dan bisa diserap lebih banyak lagi. Kemudian ada asam fitat. Nah, asam fitat ini kalau terkonsumsi atau terserap dalam jumlah besar ya, itu juga bisa mengurangi penyerapan Fe dan akibatnya bisa menyebabkan seseorang mengalami anemia. Ya, begitu juga tadi dengan serat ya. Jadi bisa jadi seseorang itu mengalami anemia, kekurangan Fe ya, itu bukan disebabkan karena hanya faktor kelelahan saja, tapi bisa jadi karena terlalu banyaknya konsumsi serat, Fe-nya dia tidak tambah. Konsumsi Fe-nya masih seperti konsumsi dia pada kondisi normal. Padahal kalau dia ingin melakukan program penurunan bobot tubuh dengan mengkonsumsi serat, maka konsumsi Fe juga harus ditingkatkan. Nah, fungsi umum mineral di dalam tubuh ya ada beberapa. Yang pertama memang adalah memelihara fungsi jaringan dan organ. Jadi sama seperti vitamin, kalau vitamin memelihara imunitas tubuh ya. Memang kesehatan atau fungsi jaringan organ ini sangat penting juga, nanti akan berdampak pada imunitas. Kemudian mineral ini juga berperan dalam metabolisme di dalam tubuh kita. Jadi kalau metabolismenya tidak berjalan dengan baik, ini juga akan mempengaruhi sistem imunitas tubuh. Kemudian mineral juga berperan dalam menjaga keseimbangan asam dan basa ya. Asam dan basa cairan tubuh dan di ion-ion tubuh ya. Karena ada hanya misalnya natrium, ya ada klorida, kemudian ada kalium ya dan lain sebagainya, itu bisa menyeimbangkan pH asam basa cairan tubuh kita. Kemudian mineral juga membantu memelihara fungsi otot dan syaraf. Nah, ini penting juga untuk dipahami bersama bahwa mineral itu sangat penting untuk dikonsumsi dan sangat penting untuk tersedia di dalam tubuh kita, disuplai dengan bahan makanan. Kenapa? Karena ada banyak sekali masalah-masalah fungsi otot dan syaraf itu bukan disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu, tapi memang diakibatkan adanya defisiensi, kekurangan penyerapan mineral. Kita bahas satu-satu ya. Pertama adalah natrium. Natrium ini fungsinya sebagai kation di dalam cairan ekstraseluler di dalam tubuh. Nah, biasanya di dalam tubuh kita ini ada sekitar 35-45%. Itu berada di dalam kerangka tubuh ya. Kerangka tubuh berarti memang ada di daerah tulang ya. Kemudian banyak juga di saluran cerna, juga di cairan empedu dan cairan pankreas. Ini merupakan cairan-cairan yang menjaga tekanan darah ya, yang berkaitan dengan menjaga tekanan darah. Kemudian natrium ini bisa kita dapatkan dari beberapa sumber bahan pangan seperti garam dapur ya. Kok garam dapur? Nah, garam dapur itu adalah senyawa NaCl, natrium klorida. Jadi kita ambil natriumnya, ketika kita konsumsi, maka nanti akan ada pemecahan senyawa NaCl, natrium menjadi kation ya, Cl menjadi anion. Nah, sumber lainnya itu bisa kita peroleh dari monosodium glutamat yang alami tentu saja ya. Dari mana kita dapat natriumnya, Bu? Natriumnya kita dapat dari sodiumnya ya. Monosodium, jadi natrium ini nama lainnya juga disebut dengan sodium, garam ya.
Jadi monosodium berarti garam yang tunggal, satu ikatan. Kemudian juga banyak di makanan kaleng. Sebenarnya bukan di makanan kaleng ya, tapi karena biasanya pada makanan-makanan kaleng itu mengandung kadar garam yang cukup tinggi, ya. Sehingga makanan kaleng juga bisa dijadikan sumber diet natrium. Fungsi natrium di dalam tubuh kita yang paling utama adalah menjaga tekanan osmosis darah, ya. Ini yang akan menjaga tekanan darah. Jadi kalau natrium kebanyakan itu justru akan meningkatkan tekanan osmosis darah. Jadi darahnya akan semakin kental, kemudian tekanannya akan meningkat. Sebaliknya ya, kalau kekurangan. Kemudian natrium juga berperan dalam menjaga keseimbangan asam basa cairan di dalam tubuh. Berperan juga dalam absorpsi gula atau glukosa. Ya, jadi kalau kekurangan natrium bisa saja walaupun kita konsumsi nasinya dalam jumlah besar, misalnya nasi itu karbohidrat ya, karbohidrat adalah bentuk dari gula, kemudian akan dipecah menjadi glukosa. Nah, tapi sayang glukosa itu tidak bisa diserap oleh tubuh dan tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena kekurangan natrium. Jadi penyerapan glukosa itu juga dipengaruhi atau juga dibantu dengan adanya natrium. Jadi terbayangkan apa yang akan terjadi kalau misalnya natrium tidak cukup tersedia di dalam tubuh dalam jumlah yang dibutuhkan. Kemudian natrium juga berfungsi dalam menjaga transmisi saraf dan otot, ya. Jadi memang fungsi-fungsi syaraf dan otot untuk kita bergerak melakukan aktivitas itu juga membutuhkan natrium. Nanti kita akan bahas bagaimana peran natrium ini di dalam menjaga transmisi saraf dan otot, ya. Nah, ini metabolisme dan penyerapan natrium. Jadi metabolisme dan penyerapan natrium ini terjadinya di dalam usus halus. Prosesnya adalah natrium akan masuk ke aliran darah, dibawa ke ginjal, kemudian disaring, baru dikembalikan lagi ke aliran darah, begitu seterusnya. Jadi nanti akan masuk ke aliran darah, dibawa ke ginjal, akan disaring, dibalikin lagi ke darah. Nah, makanya karena dia jarang sekali ya dikeluarkan dari tubuh, maka jumlahnya juga harus dibatasi. Jadi tidak boleh terlalu banyak, karena kenapa tubuh kita ini kalau dilihat di metabolismenya artinya kan habis digunakan dia akan disaring, kemudian akan dibalikin lagi ke aliran darah. Sedangkan yang lolos dari penyaringan ginjal itu akan diekspresikan bersama sisa metabolisme urin dan feses. Sedangkan natriumnya akan balik lagi ke darah. Jadi terbayang kalau kita mengkonsumsi natrium terus-menerus dan dalam jumlah yang tinggi. Jadi natriumnya akan menumpuk di dalam tubuh dan akan menyebabkan gangguan kesehatan. Tentu saja akan meningkatkan tekanan osmosis di dalam darah, sehingga itulah yang menyebabkan orang mengalami sakit hipertensi ya, atau darah tinggi. Batasan yang paling tinggi kita konsumsi itu 6 gram per hari. Nah, jadi bisa dibayangkan berapa banyak kita makan garam dalam satu hari. Ya, kalau yang sudah pernah mencoba menimbang di timbangan neraca analitik, ya 6 gram itu terbayang sebanyak apa. Jadi dikit sekali, kecil sekali. Jadi kalau misalnya diakumulasi, kita makan bakso, garamnya seujung sendok, kemudian kita makan lagi mie instan begitu ya, bumbunya seujung sendok lagi, kemudian kita makan lagi yang lain dan lain sebagainya. Kalau diakumulasikan dari pagi sampai kita menjelang tidur, konsumsi natrium kita memang cukup tinggi ya. Jadi itu memang memicu penyakit hipertensi. Jadi memang harus dibatasi kira-kira sumber-sumber yang bisa ditiadakan ya, konsumsi garamnya maka kita tiadakan. Tapi memang juga harus diperhatikan. Jadi bukan anti juga ya. Saya tidak mau makan garam pun nanti akan memicu darah tinggi. Oke, tetapi jangan sampai defisiensi ya, mengalami kekurangan, karena itu juga nanti akan mempengaruhi transmisi fungsi-fungsi otot dan syaraf ya. Jadi nanti otot-ototnya tidak berfungsi dengan baik, atau dalam artian tidak kuat ya, dan tidak bisa digerakkan sebagaimana mestinya. Nah, kelebihan Na ini akan dikeluarkan sebenarnya melalui urin ya tadi. Kalau memang jumlahnya cukup tinggi, maka nanti ada hormon ya yang akan disekresikan oleh
kelenjar adrenalin ya, namanya aldosteron. Nah, hormon aldosteron ini nanti yang akan berperan dalam sistem pengeluaran NA. Jadi kalau misalnya NA-nya terlalu banyak ya misalnya, maka nanti akan aldosteron ini akan memberikan sinyal agar air dikeluarkan dalam jumlah banyak ke ginjal, sehingga nanti NA-nya akan larut ke dalam air tersebut dan akan diekskresikan bersama urin, bersama buang air kecil ya, bersama air kecil. Sebaliknya, kalau ternyata tadi ini NA di dalam tubuh kita cukup rendah atau cukup kecil, maka nanti hormon aldosteron itu akan memberikan sinyal ya untuk menyerap air ya di dalam ginjal bersamaan dengan natrium, sehingga nanti natrium itu akan kembali lagi ke aliran darah ya, akan bertahan di dalam tubuh, tidak terbuang bersama urin. Jadi tubuh juga punya mekanisme bagaimana menjaga ketersediaan natrium di dalam tubuh kita. Kalau kekurangan natrium biasanya dampaknya akan kejang ya, otot-otot kita akan kejang, kemudian nafsu makan akan berkurang. Jadi memang garam itu juga bisa menambah nafsu makan, tapi ingat jumlahnya harus tetap dibatasi. Kemudian kalau kelebihan, maka biasanya ada beberapa dampak seperti keracunan, edema, dan hipertensi. Nah, sekarang klor. Klor ini adalah klorida. Ya, kalau kita tadi bahas garam, nah garam itu terdiri dari natrium dan klorida. Jadi kalau kita makan garam dapur atau kita diet garam dapur, berarti kita mengkonsumsi natrium bersama klorida. Nanti di dalam tubuh kita akan dipecah menjadi natrium dan klorida. Natriumnya merupakan kation, sedangkan kloridanya atau klor itu sebagai anion ya. Atau kalau kalian suka lihat Cl- gitu ya. Nah, klor ini atau klorida ini banyak di cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal ini cairan yang ada di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian juga ada di dalam organ lambung, ada juga di dalam pankreas. Biasanya klorida ini di dalam tubuh sekitar 0,5% dari bobot tubuh kita. Jadi silakan dikonversikan, kalau misalnya bobot tubuhnya 40 kilo, berarti berapa banyak sih klor yang ada di dalam tubuhnya. Atau kalau bobot tubuhnya sekitar 70 kilo, ya bisa dikonversikan 0,15% dikali 70 kilo. Maka itulah ketersediaan klor di dalam tubuh kita normalinya ya. Artinya tidak defisiensi dan tidak juga kelebihan. Nah, di dalam hari-hari biasanya diet klor ini dibutuhkan sekitar 750 mg per hari. Kemudian bagaimana mekanisme absorpsi dan metabolismenya persis sama seperti NA ya, terjadi di dalam usus halus juga. Sumbernya bisa diperoleh dari garam dapur dan makanan-makanan yang diawetkan. Tentu saja makanan yang diawetkan itu biasanya mengandung garam yang cukup tinggi, contohnya ikan asin ya. Itu mengandung garam dalam kadar yang cukup tinggi. Jadi bisa digunakan sebagai sumber klor. Klor ini berfungsi dalam memelihara keseimbangan cairan elektrolit di dalam tubuh kita. Ya. Ini biasanya terkait dengan penyakit diare. Kemudian menjaga keseimbangan asam basa ya, sama seperti natrium tadi, terutama kondisi asam lambung. Jadi dia akan menetralkan kondisi asam lambung kalau misalnya meningkat. Klor ini biasanya banyak ditambahkan di dalam obat-obat mah biasa. Nah, ada kalium juga. Kalium ini dia terdapat di dalam sel intraseluler. Tadi kalau beberapa mineral yang kita bahas sebelumnya dia ada di ekstraseluler, di luar sel. Maka kalium ini berada di dalam sel. Di dalam sel. Nah, kemudian jumlahnya di dalam tubuh itu cukup tinggi ya sampai 95%. Kebutuhannya tentu saja juga cukup tinggi ya, dibandingkan dengan kebutuhan klor tadi 2000 mg per hari.
Sumbernya bisa kita peroleh dari sayur-sayuran, buah segar yang mentah terutama ya. Kemudian jenis kacang-kacangan itu mengandung banyak kalium. Misal juga seperti toge ya, itu juga mengandung kalium dalam jumlah tinggi. Ada juga air kelapa muda itu juga mengandung kalium. Pisang ya, pisang itu sumber kalium yang paling utama karena cukup tinggi. Tapi bagi orang-orang yang mengidap penyakit gagal ginjal atau bermasalah dengan ginjalnya, maka memang tidak disarankan untuk mengkonsumsi kalium dalam jumlah besar. Kenapa? Karena bisa memperberat kerja ginjalnya dan malah memperparah kondisi penyakit ginjalnya. Fungsinya sama saja dengan. Nah, untuk metabolisme juga sama, terjadinya di dalam usus halus. Yang kita konsumsi itu biasanya sekitar 80-90% akan diabsorpsi, sisanya akan dikeluarkan oleh tubuh melalui feses, keringat, dan cairan lambung ya. Nah, kalau kita kekurangan kalium ini biasanya ciri-cirinya misalnya lemah, lesu ya. Kemudian lemah itu ya otot-ototnya lemah ya, tidak bisa menggenggam contohnya, atau tidak bisa mengangkat yang berat begitu. Ototnya sangat lemah sekali. Kemudian lesu, nafsu makannya berkurang ya, konstipasi ya, atau bermasalah dengan pencernaan. Kemudian jantungnya suka berdetak keras, sehingga kemampuan jantung untuk memompa darah juga berkurang ya. Nah, kalau kelebihan apa yang terjadi? Nah, kalau kelebihan yang terjadinya adalah hiperkalemia. Kalau kekurangan namanya hipokalemia. Kalau kelebihan namanya hiperkalemia. Hiperkalemia yang akut ini bisa juga menyebabkan penyakit gagal jantung ya. Jadi misal konsumsinya lebih dari 12 gram per hari ya. 12 gram per hari ya, terakumulasi itu bisa menyebabkan penyakit hiperkalemia. Nah, kalau hipokalemia ini saya punya saudara ya yang divonis oleh dokter, beliau mengalami stroke ya, karena memang beliau punya darah tinggi dan kemudian otot-otot beliau itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, atau kalau kita bilang orang stroke ya lumpuh ya. Jadi dia tidak bisa menggerakkan tangannya, sehingga dia divonis oleh dokter mengalami stroke. Sampai bertahun-tahun beliau mengkonsumsi obat stroke, tapi tidak ada perkembangan yang signifikan atau tidak ada kemajuan dari kesehatannya. Sampai pada akhirnya dia coba cek, coba konsul, coba periksa ke dokter syaraf ya, ke dokter syaraf. Ternyata diketahui setelah dilakukan diagnosa atau beberapa tes, kemudian didiagnosa oleh dokter tersebut, ternyata diketahui beliau ini kandungan kalium di dalam tubuhnya sangat rendah sekali. Artinya beliau mengalami hipokalemia. Nah, hipokalemia inilah yang menyebabkan kenapa otot-ototnya beliau itu tidak bisa berfungsi ya, tidak bisa menggenggam, tidak bisa mengangkat ya. Bahkan yang beratnya hanya 1 kilo saja beliau tidak bisa mengangkatnya. Ya, tidak bisa menggerakkan otot-otot tangan, kaki, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang kalium ini berfungsi dalam atau berperan dalam sistem neurotransmitter ya. Sistem yang akan menghubungkan satu sel dengan sel lainnya. Jadi kita ini dalam tubuh kita itu punya neuron ya. Neuron itu memberikan pesan antar sel. Nah, pesan itulah yang nanti yang akan ditangkap oleh sel. Oh, harus seperti apa ya. Otot-otot harus seperti apa. Nah, komunikasi itu tidak terjadi di dalam tubuh karena hipokalemia, karena ketersediaan kalemian yang di dalam tubuh sangat rendah, sehingga terganggu sistem neurotransmitternya dan akhirnya berpengaruh pada sistem atau kinerja saraf dan ototnya. Makanya akhirnya seakan-akan seperti lumpuh ya, seperti lumpuh stroke, tapi padahal bukan stroke. Nah, kalau kalsium ini di dalam tubuh kita sekitar
1,5 sampai 2% dari bobot tubuh ya, dari berat badan. Jadi bisa dikonversikan juga nanti. Kemudian 99%-nya itu terdapat pada jaringan keras ya, tentu saja pada tulang dan gigi ya. Bahkan pada gigi itu cukup tinggi kandungan kalsiumnya. Kemudian sisanya, nah kalsium ini akan tersebar dalam cairan ekstra maupun intraseluler ya, baik di luar maupun di dalam sel. Sumber kalsium ini ya sangat familiar di antara kita ya, susu ya. Tapi pada susu non fat, pada susu yang low fat ya, yang lemaknya sudah diisolasi ya, sudah ditiadakan, atau mengandung fat atau lemak dalam jumlah yang sangat kecil, itu biasanya mengandung kalsium yang lebih tinggi. Juga olahan-olahan dari susu ya, itu juga sumber kalsium. Nah, tulang ikan juga merupakan sumber kalsium ya. Sekarang sudah banyak dikembangkan menjadi bentuk tepung sehingga bisa ditambahkan ke dalam bahan makanan yang akan kita sajikan. Atau bisa juga dikonsumsi ikan-ikan yang bisa kita konsumsi bersama tulangnya, misal ikan teri ya, atau ikan teri tawar dan lain sebagainya. Ikan-ikan kecil, ikan-ikan sungai itu juga bisa dikonsumsi bersamaan dengan tulangnya. Itu menjadi sumber kalsium. Nah, ada serealia juga itu kaya kalsium dan jenis kacang-kacangan. Bagaimana metabolisme dan absorpsinya? Itu terjadi di usus halus bagian yang atas ya. Di bagian atas, khusus di bagian atas untuk kalium. Untuk kalsium, penyerapannya itu sebanyak 30 sampai 50% dari diet ya. Jadi kalau misalnya kita makan atau kita konsumsi 1 gram ya, maka yang terabsorpsi, yang terserap oleh tubuh itu sekitar 0,5 gram. Nah, absorpsi ini ditentukan oleh berbagai faktor ya, usia, kemudian kehamilan dan aktivitas. Jadi kalau pada orang-orang yang punya usia di usia-usia pertumbuhan seperti anak-anak ya, dan orang-orang hamil menyusui, aktivitasnya juga tinggi, maka biasanya akan membantu proses absorpsi kalsium ini. Makanya kalau orang-orang yang mengkonsumsi susu ya, atau kita sering lihat ada iklan-iklan susu, itu pasti diimbangi dengan aktivitasnya olahraga ya. Kenapa? Karena aktivitas yang tinggi itu bisa memicu atau membantu penyerapan kalsium dalam jumlah yang cukup tinggi. Kemudian diet lemak ya, diet lemak yang tinggi itu juga bisa membantu absorpsi kalsium. Nah, tapi sebaliknya, penyerapan kalsium di dalam tubuh itu juga bisa menurun pada orang-orang yang berusia lanjut ya. Kemudian kalau konsumsi vitamin D-nya cukup sedikit atau kekurangan konsumsi vitamin D atau defisiensi vitamin D, maka juga akan mempengaruhi absorpsi dari kalsium ini. Jadi kalsiumnya juga, penyerapan kalsiumnya juga akan ikut menurun. Kemudian kalau konsumsi oksalat terlalu tinggi, konsumsi fitat ya, oksalat fitat ini merupakan senyawa anti gizi, kemudian mengkonsumsi serat dalam jumlah yang tinggi, itu juga bisa menurunkan absorpsi atau penyerapan kalsium di dalam tubuh, meskipun ini bukan pada lansia, tapi pada anak-anak muda atau anak-anak pada usia pertumbuhan itu mengkonsumsi oksalat atau fitat atau serat dalam jumlah yang tinggi, itu maka akan mempengaruhi absorpsi kalsium di dalam tubuhnya. Nah, kalau misalnya berlebih kalsium di dalam tubuh, maka nanti akan diekspresikan melalui feses, urin, dan keringat. Nah, ini bisa kalian lihat kebutuhan kalsium antara bayi, anak-anak ya, remaja, dewasa. Nah, untuk ibu hamil dan menyusui itu sama dengan konsumsi orang dewasa ditambah lagi dengan 400 mg. Jadi kalau misalnya konsumsinya itu 500 mg, kondisi normal dia, maka saat dia hamil dia harus mengkonsumsi 500 ditambah 400, berarti sekitar 900 mg per hari.
Kalau dia konsumsinya sekitar 800 mg per hari, maka saat nanti dia menyusui atau saat dia hamil, dia harus ditambah lagi 400 mg, berarti sekitar 1200 mg per hari ya. Nah, fungsi kalsium ini tentu saja ya untuk membentuk tulang dan gigi ya, membantu meningkatkan kekuatan tulang dan gigi, jadi tidak mudah rapuh, tidak mudah mengalami osteoporosis ataupun keropos gigi. Kemudian bisa mengatur pembekuan darah tentu saja ya. Jadi pembekuan darah itu juga membutuhkan kalsium. Nah, kalsium ini juga bisa berfungsi sebagai katalisator ya. Katalisator itu merupakan senyawa yang mempercepat reaksi di dalam tubuh tanpa ikut habis bereaksi. Ya, jadi dia mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi dan tidak habis bereaksi. Nah, kalsium ini juga berfungsi dalam kontraksi otot ya, dalam otot tegang atau otot dalam kondisi rileks. Kalau kekurangan kalsium, apa yang akan terjadi? Ya tentu saja akan terjadi gangguan pada proses pertumbuhannya, kemudian osteoporosis ya, osteomalacia dan rickettsia. Kalau kelebihan apa yang terjadi? Kalsium itu bisa terakumulasi di dalam ginjal ya, karena ginjal itu fungsinya tadi kan menyaring ya, menyaring, kemudian dia terakumulasi banyak. Lama-lama nambah, kemudian kalsium itu mengeras sehingga nanti akan membentuk batu ginjal. Dan tentu saja itu akan memicu gangguan fungsi ginjal, konstipasi. Nah, kalau fosfor ini tersedianya di dalam tubuh itu cukup kecil ya, sekitar 1% dari bobot tubuh. Kemudian sekitar 85%-nya itu banyak pada tulang dan gigi. Tapi bentuknya berupa kalsium fosfat ya. Kalsium fosfat ini merupakan senyawa nonpolar atau senyawa yang tidak larut air. Jadi dia bisa dikatakan seperti hidrofobik ya. Nah, sumber fosfor ini bisa kita peroleh dari makanan-makanan hewani ya, seperti daging itu kaya fosfor, kemudian susu juga kaya fosfor, dari jenis kacang-kacangan, serealia, dan banyak juga pada teri ya. Jadi teri ini memang kaya kalsium, tulangnya kita makan, kalau tulang-tulangnya kita makan maka dia akan menjadi sumber kalsium, kemudian juga menjadi sumber fosfor. Nah, ini kebutuhan diet fosfor antara bayi dan anak-anak sekitar segini. Kemudian apa yang terjadi kalau misalnya defisiensi? Maka sebenarnya kalau kelebihannya ini jarang terjadi ya. Tapi pada kasus-kasus tertentu diketahui kalau kelebihan ya, maka nanti akan muncul kejang-kejang. Kekurangan ini juga sama sih, sebenarnya jarang orang kekurangan fosfor, tetapi sangat sering terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi antasid ya, mengkonsumsi obat-obat anti MAH ya, yang dalam jangka waktu lama. Jadi dia punya ketergantungan dengan obat-obat MAH tertentu dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini juga bisa mempengaruhi penyerapan fosfor atau akibatnya mengalami defisiensi fosfor. Jadi bukan karena dia dietnya kurang, dia kurang makan makanan hewani, dia kurang makan kacang-kacangan, bukan, tetapi karena dia mengkonsumsi antasid. Jadi kalau memang dia mengkonsumsi antasid, maka sebaiknya diet makanan-makanan sumber fosfornya juga harus ditingkatkan. Nah, fungsi fosfor ini tentu saja untuk mengkalsifikasi tulang dan gigi ya, membantu proses penyerapan kalsium atau penggabungan kalsium di dalam tulang dan gigi. Jadi walaupun kita konsumsi kalsiumnya cukup tinggi tapi tidak ada fosfor, maka nanti kalsifikasi itu tidak terjadi pada tulang dan gigi. Kemudian, nah ini termasuk interaksi antara mineral dengan mineral ya, kalsium dengan fosfor. Kemudian fosfor ini juga berperan dalam mengatur pengalihan energi ATP, bisa membantu absorpsi dan transportasi zat gizi ya. Tentu saja berarti bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau misalnya kita kurang mengkonsumsi fosfor ya. Tidak ada reaksi fosforilasi. Nah, kalau tidak ada reaksi fosforilasi, maka tentu saja akan menghambat proses absorpsi dan penyerapan dan transportasi zat gizi ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Kemudian fosfor ini juga berfungsi
dalam membantu fungsi vitamin dan beberapa mineral lainnya dalam melalui reaksi fosforilasinya. Ya, jadi penyerapan vitamin itu juga butuh fosfor ya, karena di fosfor itu akan membantu reaksi fosforilasi. Kemudian fosfor juga bisa berperan dalam mengatur keseimbangan. Bagaimana penyerapannya di dalam tubuh? Nah, fosfor ini hanya bisa diabsorpsi, hanya bisa diserap di dalam tubuh kalau dia bentuknya fosfor bebas atau dalam bentuk ion. Di mana? Di dalam usus halus ya. Bagaimana cara absorpsinya? Tentu saja dibantu dengan penyerapan vitamin D. Jadi fosfor itu perlu vitamin D. Kemudian vitamin D ini akan memicu memicu aktivasi enzim alkalin fosfatase. Kalau enzim alkalin fosfatase sudah aktif, maka nanti enzim ini yang akan membantu mengubah fosfor menjadi bentuk ionnya ya. Kemudian nanti baru akan mengaktifasi terjadinya proses fosforilasi. Nah, kalau di dalam darah fosfor ini diserap untuk pembentukan fosfolipida ya. Kemudian absorpsinya bisa dihambat oleh konsumsi Fe tinggi. Nah, ini termasuk interaksi antara mineral dengan mineral. Jadi kalau konsumsi Fe misalnya atau mengkonsumsi suplemen penambah darah, kalau tidak diimbangi dengan konsumsi fosfor dalam jumlah tinggi, itu maka nanti kita akan mengalami defisiensi fosfor. Kenapa? Karena Fe yang tinggi ya itu bisa menghambat penyerapan fosfor. Kemudian ada magnesium. Magnesium ini banyaknya di cairan intraseluler. Kemudian paling banyak juga di dalam tulang dan gigi sampai mencapai 60%. 26%-nya di mana? 26%-nya itu ada di otot dan jaringan lunak. Nah, sisanya itu ada di cairan tubuh. Kemudian kalau di alam, magnesium ini tersedia dalam bentuk klorofil daun ya. Makanya berarti sumber-sumber magnesium ini biasanya pada sayur-sayuran hijau ya. Sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan, serealia, daging, susu itu juga mengandung banyak magnesium. Bagaimana absorpsinya? Absorpsinya terjadi di dalam usus halus. Nah, kalau konsumsi kalsium rendah biasanya akan mengakibatkan absorpsi dari magnesium meningkat. Jadi nah ini kebalikan. Jadi kalau misalnya kalsiumnya lebih rendah, maka nanti penyerapan magnesiumnya meningkat. Tapi kalau konsumsi kalsiumnya terlalu tinggi, nanti akibatnya apa? Akibatnya absorpsi magnesium menurun ya. Nah, kalau fungsi fungsi dari magnesium ini sebenarnya sama seperti zat besi ya. Kemudian dia juga bisa membantu proses metabolisme, melemaskan syaraf ya. Jadi membuat rileks, kemudian menahan kalsium dalam email gigi. Jadi supaya kalsium itu tidak lepas dari email, jadi bisa mencegah kerusakan gigi. Ini untuk kebutuhannya secara umum sekitar 250 sampai 280 gram. Apa yang terjadi kalau kelebihan? Nah, sampai sekarang ini belum diketahui secara pasti karena memang jarang orang yang kelebihan magnesium. Saya belum menemukan laporan khusus ya. Apa sih dampaknya kalau kekurangan magnesium? Tapi bisa kita lihat lagi penelitian terupdate seperti apa. Kalau kekurangannya biasanya akan muncul ciri-ciri seperti lemah, bingung, kejang, halusinasi ya, itu juga disebabkan karena defisiensi magnesium dan juga gagal jantung. Oke, sulfur ya. Sulfur ini merupakan makanan yang mengandung asam amino ya. Biasanya kalau kita ingat pelajaran tentang protein ya, pada protein itu juga ada sulfur ya, ada unsur S. Nah, makanya dia bisa kita suplai melalui makanan-makanan atau bahan pangan yang mengandung banyak asam amino atau yang kaya akan protein. Misalnya daging ya, daging itu juga sumber sulfur. Fungsi dari
sulfur ini yang pertama bisa membantu pembentukan hormon insulin. Nah, jadi kalau ini sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang punya penyakit diabetes, dia juga diminta untuk konsumsi atau diet sulfur dalam jumlah yang cukup supaya hormon insulinnya bisa diproduksi ya dengan lebih banyak. Kemudian sulfur ini juga bisa membantu proses detoksifikasi, proses pengeluaran toksin-toksin sisa metabolisme di dalam tubuh. Ya. Kemudian kalau kekurangan ini sebenarnya belum banyak terjadi ya, tetapi bisa saja terjadi kalau diet proteinnya itu kurang atau diet proteinnya sangat rendah, maka potensi defisiensinya lebih tinggi. Kelebihannya kalau sulfur kebanyakan akan menghambat pertumbuhan ya, jadi porsi tubuhnya lebih kecil. Postur tubuh, mohon maaf, bukan porsi, postur tubuh. Nah, zat besi atau Fe ini di dalam tubuh sekitar 4 gram. Dia terutama itu paling banyak tersimpan di dalam sel darah merah. Jadi sel darah merah itu mengandung Fe. Nanti Fe inilah yang akan berperan mengikat oksigen-oksigen di dalam darah. Makanya bisa berperan darah itu bisa memompa oksigen ya, karena ada zat besinya. Fe ini mengikat O, oksigen, dan kemudian nanti akan mentransportasikan oksigen itu ke seluruh tubuh. Berarti Fe ini bisa saja berkurang ya, sesuai dengan masa hidup sel darah sekitar 128 hari. Artinya kita harus terus supply Fe dalam jumlah yang cukup, karena selama 128 hari dia akan sel darah merah itu akan mati, kemudian Fe-nya akan terlepas dan akan tersekresikan melalui urin. Maka dari itu perlu suplai zat besi dalam jumlah cukup melalui makanan ya. Terutama untuk orang-orang yang mengalami haid ya atau mengalami datang bulan, maka konsumsi Fe itu juga sangat diperhatikan. Nah, Fe ini dia tidak mudah rusak ya, jadi dia cukup stabil di pemasakan. Tapi dia gampang sekali larut air ya, jadi akan hilang bersama air rebusan. Makanya kalau misalnya bikin ngerebus sayur-sayuran ya yang menjadi sumber Fe, misalnya bayam, maka usahakan nanti air atau kuahnya itu juga dikonsumsi ya. Kenapa? Karena Fe-nya banyak di air juga, di air rebusannya itu. Kemudian fungsinya itu untuk metabolisme energi ya, menghasilkan ATP ya, karena tadi dia ada kaitannya dengan oksigen. Kemudian menjaga sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kemampuan belajar, ini terkait dengan konsentrasi ya. Jadi kalau zat besinya kurang, Fe-nya kurang, tentu saja oksigennya akan kurang ya. Kalau oksigen di otak kurang, maka nanti kemampuan belajar atau konsentrasinya akan berkurang. Nah, kaitannya di situ ya. Jadi kenapa kekurangan zat besi ini bisa menurunkan konsentrasi atau kemampuan belajar, karena kaitannya dengan ketersediaan oksigen di dalam darah dan di dalam otak. Nah, termasuk juga nanti Fe ini berkaitan juga dengan produktivitas. Jadi kalau Fe-nya kurang, berarti oksigen di dalam tubuh juga akan kurang, maka nanti orang itu akan lemah, lunglai, lesu ya, dan akan mempengaruhi produktivitasnya. Jadi pasti akan menurun. Nah, absorpsi Fe ini terjadi bermula dari lambung. Jadi Fe di lambung itu akan diserap dengan bantuan HCl, asam lambung ya, asam klorida di dalam lambung, dan ada vitamin C juga ya yang berada di usus halus bagian atas. Jadi dari lambung akan diserap, dia akan dikirim ke usus halus bagian atas, dan di sana akan diserap kemudian ditransportasikan ke seluruh tubuh, ke organ-organ yang membutuhkan Fe. Nah, kalau kelebihan Fe ini biasanya akan disimpan dalam bentuk protein ya, atau ferritin di hati, kemudian disimpan juga ke dalam sumsum tulang belakang. Jadi bisa juga orang-orang tuh kekurangan Fe karena dibutuhkan untuk sumsum tulang belakang juga, di limpa dan di otot tentu saja. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan zat besi yaitu tergantung dari bentuk Fe-nya ya, apakah bentuknya sudah dalam bentuk ion atau tidak.
Ya, kalau sudah dalam bentuk ion itu akan lebih mudah diserap oleh tubuh. Kemudian keberadaan asam organik, keberadaan asam fitat ya, asam fitat, tanin ini merupakan senyawa anti zat gizi ya. Jadi kalau mengkonsumsi menggaung-gaungkan mengkonsumsi Fe, maka hindari konsumsi tanin ya. Konsumsi tanin. Biasanya tanin ini banyak pada jenis sayur-sayuran ya, termasuk pada kelor juga mengandung tanin ya. Jadi biasanya taninnya diinaktifkan dulu dengan pemanasan. Kemudian keasaman lambung juga akan mempengaruhi bagaimana banyak atau tidaknya absorpsi penyerapan dari Fe. Nah, ini kalau kekurangan ya bisa dilihat di sini apa yang terjadi, dan kalau kelebihan biasanya akan mengakibatkan infeksi. Nah, jadi kita pun karena tadi darah itu punya umur ya sekitar 128 hari. Nah, nanti setelah 128 hari Fe-nya juga akan berkurang, akan menurun. Ya, kalau laki-laki itu bisa sampai 1 mg sehari. Jadi harus ada suplai pembaharuan terus-menerus. Sedangkan wanita normalnya hanya 0,5 mg ya. Artinya setengah dari laki-laki. Tetapi dalam kondisi haid atau kondisi menstruasi, kehilangan wanita itu akan jauh lebih besar daripada yang dialami oleh laki-laki. Nah, ini kebutuhan laki-laki ya dan perempuan. Untuk kebutuhan perempuan yang hamil ya dan menyusui itu kebutuhannya berbeda. Kalau wanita dewasa itu butuhnya 26 mg saat dia hamil, maka ditambahkan dengan 20 mg, berarti saat dia hamil dia butuh sekitar 46 mg Fe dalam sehari. Kalau dia ibu-ibu menyusui maka cukup ditambahkan 2 mg, berarti kalau konsumsi awalnya dia sekitar kebutuhan awalnya dia 26, saat dia mulai menyusui maka dia kebutuhannya sekitar 28 mg. Nah, ini seng ya, zinc. Zinc ini banyak di otak, hati, jantung, dan ginjal. Fungsinya dia merupakan bagian dari enzim dan hormon insulin. Nah, bisa jadi penyakit-penyakit diabetes itu disebabkan karena kekurangan seng, kekurangan zinc. Nah, seng ini akan berakibat nanti akan berkaitan dengan aktivasi hormon insulin. Kalau hormon insulinnya itu tidak aktif, maka nanti juga tidak bisa berperan atau tidak bisa nempel ke reseptor dan lain sebagainya, maka juga akan mempengaruhi penyerapan gula atau pengaturan penyerapan glukosa di dalam darah. Zinc ini juga berperan dalam reaksi kekebalan tubuh ya. Jadi dalam reaksi sistem imunitas, zinc ini memiliki peran penting. Juga termasuk transport vitamin A. Jadi kalau konsumsi vitamin A tinggi juga harus konsumsi zinc tinggi, karena zinc ini akan membantu mentransportasikan atau membantu menyebarkan vitamin A ke bagian-bagian tubuh yang membutuhkan. Ya, kemudian juga sangat membantu sekali perkembangan normal janin. Kalau kekurangan biasanya akan berdampak pada pertumbuhan tubuhnya akan terhambat. Nah, pada kasus-kasus tertentu bibir sumbing ya itu juga disebabkan oleh kekurangan seng atau zinc pada saat kehamilan sampai pada saat menjelang titik-titik kelahiran ya. Tapi kasus-kasus tertentu juga ada yang dikarenakan guncangan ya. Artinya bibir sumbing itu tidak selalu akibat seng ya, akibat defisiensi seng. Nah, kelebihannya ya kalau konsumsi atau diet seng ini cukup tinggi ya, nanti akan mempengaruhi absorpsi cuprum atau tembaga ya. Biasanya pasti akan menghambat. Kemudian kalau kebanyakan seng ini dia juga akan menghambat metabolisme kolesterol. Jadi kolesterol akhirnya menumpuk di dalam tubuh dan membahayakan tubuh. Nah, ini tembaga atau cuprum ya. Ini banyaknya di jaringan otak, jantung, dan ginjal. Ya, fungsinya sama, dia bagian dari enzim dan dia juga bagian dari DNA dan RNA. Jadi bayangkan kalau tidak ada tembaga maka berarti bukan DNA dan RNA. Ya. Kemudian tembaga ini juga penting dalam proses pembentukan hemoglobin ya. Pembentukan
sel darah merah, dan bagaimana fungsi zat besi di dalam hemoglobin. Kalau kekurangan ya akan menyebabkan anemia, karena tadi dia sangat mempengaruhi bagaimana pembentukan hemoglobin. Kemudian kalau kelebihannya akan bisa mengakibatkan sirosis hati. Sirosis hati ini kerusakan sel-sel hati ya. Kemudian kebutuhannya cukup rendah tapi harus tersedia ya, hanya sekitar 1,5 per hari. Nah, kalau yodium ya sering kita dengar ya, biasanya kalau yodium pasti identik dengan garam ya, itu berarti sudah difortifikasi. Nah, iodium ini merupakan bagian dari hormon tiroksin. Nah, makanya kalau orang yang kekurangan iodium biasanya akan mengalami masalah di bagian tiroid, kelenjar tiroidnya ya. Nah, kenapa? Karena hormon tiroksinnya itu tidak tersintesis dengan baik. Kemudian iodium ini bisa membantu proses mengatur pertumbuhan dan perkembangan seseorang, serta mempengaruhi laju metabolismenya. Sumbernya itu bisa dari garam yang difortifikasi dengan iodium dan banyak sekali pada jenis makanan-makanan seafood. Ya, ini kelebihannya ya, kretinisme berarti kekerdilan ya. Kemudian kalau kelebihan maka biasanya akan menyebabkan pembesaran di kelenjar tiroidnya sampai susah napas. Nah, kebutuhannya paling sedikit sekali sekitar 150 mikrogram ya, bukan miligram tapi mikrogram, jadi kecil. Ini kalau fluor ini terdapat banyak pada tulang dan gigi ya, makanya kita suka bilang berfluoride gitu. Kemudian fungsinya bisa membantu pembentukan dan pencegahan kerusakan tulang dan gigi. Kita butuhnya cukup rendah, hanya sekitar 1,5 sampai 4 mg per hari. Tapi kekurangan dan kelebihannya ini belum banyak diketahui karena jarang sekali terjadi. Baik, untuk hari ini kita cukup bahas ini dulu. Nanti akan ada tugas yang saya upload ya di classwork. Silakan dicek ya tugasnya apa dan diselesaikan sebelum masuk minggu ujian. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.